Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Babu akamil miyahi. Ay hadza babun fi akamil miyahi. Menerangkan tentang bab hukum-hukum air. Miyah itu jamaknya ma. Miyah. An Abi Hurairah, hadis pertama. Dari sahabat Abu Hurairah. Ini begini. Kalau kita menemukan kata Abu dalam hadis atau apapun itu yang bersumber dari sahabat Nabi atau orang-orang Arab, itu bukan nama. Bukan nama. Itu dalam ilmu nahwu disebutnya kunyah. Sebutan ataupun julukan. Kunyah disebutnya. Seperti Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar al-Yamani. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa? Ada 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Masya Allah. Dan ini tidak tertandingi. Paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374 hadis. Kalau dari kalangan perempuan, yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah, dari kalangan perempuan. Kalau laki-laki, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Kenapa kok disebut Abu Hurairah? Artinya bapaknya kucing. Kenapa dapat julukan bapaknya kucing? Karena beliau begitu mencintai kucing. Sampai nanti kalau kita haji atau umroh, amin. Nah itu di Mekah ada masjid namanya Masjid Kucing. Dulunya itu rumahnya Abu Hurairah. Siapa lagi? Abu Bakar. Nama aslinya bukan Abu Bakar. Ketika beliau dilahirkan oleh ibu beliau, itu namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Gede. Beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abi Quhafah. Nah ini sekaligus jadi dalil. Sekaligus jadi dalil. Kalau kita namain anak Abdul, atau mungkin nama kalian ada yang Abdul, tidak boleh kalau belakangnya bukan Asmaul Husna. Kitabnya Al-Baijuri, wajib diganti. Kalau misalnya ada yang namanya Abdul Bakir, ada? Ada Abdul Bakir, ganti Muhammad Bakir saja, jangan Abdul Bakir. Karena Bakir itu bukan Asmaul Husna. Kenapa Muhammad Bakir? Muhammad Bakir kan cucu Rasulullah. Rasulullah punya anak Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak Sayyid Husain. Sayyid Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Al-Bakir, Muhammad Al-Bakir. Jadi kalau nama Muhammad Bakir itu lebih tepat daripada Abdul Bakir. Saya pernah mengganti nama orang Abdul Bakir, usianya udah 64 tahun. Dan beliau langsung berwasiat kepada anaknya, kalau saya meninggal tulis di batu nisan saya Muhammad Bakir, jangan Abdul Bakir. Alhamdulillah itu dilaksanakan. Sekali lagi tidak boleh nama Abdul kalau disandarkan pada bukan Asmaul Husna. Abdul Aziz cakep, Abdul Latif cakep, Abdullah cakep, Abdul Rahman bagus, Abdul Rahim keren. Tapi kalau Abdul bukan kepada Rasulullah wajib diganti. Seperti Abu Bakar namanya Abdul Ka'bah diganti menabi menjadi Abdullah. Kenapa kok disebut Abu Bakar? Ada dua versi ulama. Pertama Bakar diambil dari kata-kata bikr. Bikrun itu artinya perawan. Karena istri Nabi yang perawan adalah Sayyidatina Aisyah, maka bapaknya disebut Abu Bakar, bapaknya si perawan. Versi ulama yang kedua, Abu Bakar itu artinya pagi-pagi. Karena beliau orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Begitu Nabi mendeklarasikan diri, saya ini Rasulnya Allah. Beliau tanpa mikir, langsung percaya. Maka disebut Abu Bakar yang pertama kali. Kita ngadain hajatan, apa itu sunatan atau kawinan. Pagi-pagi belum ada apa-apanya, udah ada yang datang. Tuan rumah bilang apa? Kepagian datangnya. Nah kepagian itu Abu Bakar artinya. Karena beliau orang yang pertama kali masuk Islam dijuluki Abu Bakar. Itu dia, Abu Bakar bukan nama. Siapa lagi? Abu Lahab. Nama aslinya siapa?
Abdul Uzza. Bukan nama. Matinya menderita penyakit kusta dan lepra. Sampai sekarang ada di mana? Di Jarwal. Ada di Mekah. Kuburannya udah tumpukan batu. Tapi bau bangkainya sampai sekarang masih ada. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena menghina Rasulullah. Ya Allah, gemeter saya. Benar yang Habib sampaikan tadi. Kamu boleh buka, ada Quran namanya surat Al-Qalam. Ayat pertamanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ada ayat yang luar biasa. Allah menghujat, mencaci maki sampai berulang kali. Orang yang namanya Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah. Kalau Abu Lahab dicaci maki sama Allah, dalam Quran namanya Tabbat itu. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Berapa ayat itu? Kagak dihitung. Nah, hitung dar. Sedikit, tapi di dalam surat Al-Qalam Allah mengujat namanya Walid bin Mughirah. Parah banget hujatnya. Coba kita lihat. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zalika zanim angkana zamalin wa banin idza tutsla alaihi ayatuna qala asadirul awwalin. Parah banget ini Allah mencaci maki, menghina, mengutuk orang yang namanya Walid ibn Mughirah. Apa sebabnya? Dia pernah menghina Nabi kita satu kali. Mencaci maki Nabi kita satu kali. Nabi kita tidak membalas. Tapi Allah membalasnya dengan cacian, hinaan, bahkan betul-betul di luar batas kalau manusia yang ngucap itu. Wala tuti, jangan ikuti. Kulla halafim magin, orang yang banyak sumpahnya. Ini dia kalau ngomong tuh sumpah mulu. Walid bin Mughirah, magin, dia adalah manusia paling hina. Hammazim masya'im binamim, kerjaannya suka ngadu domba, mencegah orang melakukan kebaikan. Utulin, kelewat batas dosanya udah kagak bisa kecatat. Yang ngomong Allah. Zanim, anak zina. Disebut dalam Al-Quran. Walid bin Mughirah itu anak zina. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Mughirah itu bukan bapaknya. Jadi Mughirah itu orang paling kaya di dataran Arab. Tapi kagak punya anak. Lalu dia ngambil anak. Namanya Walid itu. Karena harta kekayaannya begitu banyak. Mughirah mati. Diklaimlah oleh Walid. Disebutnya makanya Walid bin Mughirah. Padahal dia bukan anaknya Mughirah. Tapi anak zina. Anak zina. Bapaknya penggembala kambing. Ibunya pelacur. Disebut dalam Al-Quran. Zanim. Dia itu anak zina. Allah yang mengatakan. Ini kita menyebut manusia semacam itu kan gak pantas kalau kita yang nyebut. Tapi karena dia menghina Nabi satu kali. Dicaci maki, dihina, direndahkan oleh Allah langsung. Ankana zamali wabanin. Mentang-mentang duitnya banyak kata Allah. Wabanin, mentang-mentang anaknya banyak kata Allah. Berapa anaknya Walid bin Mughirah? 20. Angkana zamali wa banin idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau Nabi Muhammad sedang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, apa yang dia katakan? Hah, hanya dongeng belaka. Hah, hanya cerita fiktif belaka. Itu dia Walid bin Mughirah. Ketika berkata semacam itu, dihina oleh Allah berulang kali, dicaci maki oleh Allah berulang kali. Jadi saya taslim apa yang dikatakan oleh Habibana tadi, bahwa manusia yang tidak perhatian, manusia yang tidak prihatin ketika nabinya dihina, terbuat dari apa hatinya? Masya Allah, Allah saja mengutuk sedemikian rupa. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Itu namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Tapi Allah maha penyayang. Walid bin Mughirah punya anak. Namanya Khalid ibn Walid. Yang tadi disebut sama Habib. Khalid bin Walid itu jenderal Islam, termasuk jenderal terbesar. Tidak ada satu peperangan pun yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengalami kekalahan. 40.000 umat Islam
menghadapi 400.000 kaum kafir, umat Islam menang. Dipimpin oleh siapa? Khalid ibn Walid. Ketika ditanya, kenapa Khalid bin Walid itu selalu menang dalam perang? Apakah dia paling ahli strategi perang? Tidak. Apakah dia paling sakti di antara sahabat? Tidak. Jawabannya apa? Saya setiap kali perang, saya selipkan rambut Rasulullah di topi perang saya. Jadi di topi perangnya Khalid bin Walid itu ada selai rambut Rasulullah. Tabarukan, mengarah berkah dari Rasulullah. Setiap peperangan itu selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Tidak terhitung berapa tombak yang mengarah kepada beliau. Tidak terhitung berapa anak panah yang menembus tubuh beliau. Tapi beliau tidak pernah mati syahid. Beliau tidak mati syahid. Matinya dalam keadaan sakit. Bukan mati syahid. Artinya ketika perang dipimpin oleh beliau, tidak sekalipun mengalami kekalahan. Abu Bakar As-Siddiq, jenderal perangnya beliau. Sampai Abu Bakar wafat, itu tidak tergantikan. Baru kemudian ketika Khalifah Umar ibn Khattab, beliau digantikan. Nah ini Khalid ibn Walid ternyata anaknya Walid ibn Mughirah. Nah kita nggak boleh putus asa di sini, nggak boleh putus asa. Kalau orang kafir aja yang namanya dikutuk oleh Allah habis-habisan dalam Al-Quran, dia punya anak yang berkualitas. Itu Khalid ibn Walid. Abu Jahal jahatnya kayak apa? Punya anak ahli hadis. Siapa nama anaknya? Siapa namanya anaknya? Siapa yang tahu? Ikrimah bin Abu Jahal, ahli hadis, sahabat Nabi. Jadi kalau kita nih, misalnya maaf kayak saya nih, ibu saya itu tukang gorengan, tukang pecel, bapak saya itu tukang es serut, bapak saya tukang es serut, ibu saya tukang pecel. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah tahadus ibi nikmah, ya saya seperti sekarang lah, bisa duduk berdekatan dengan Habib, ini suatu anugerah buat saya. Jadi kalau yang bapaknya misalnya supir Gojek atau kalian lah yang hanya buruh pabrik atau mungkin jadi supir Gojek, supir Grab, jangan kecil hati. Bisa jadi anaknya bisa jadi orang besar, jadi ulama, jadi orang sukses, jadi pecinta habaib, pecinta ulama. Imam Ghazali itu, ya Allah, bapaknya siapa Imam Ghazali? Bapaknya Imam Ghazali itu penjual kain. Imam Ghazali nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bapaknya itu penjual kain. Bapaknya keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, jual kain. Tapi punya anak sekelas Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini saya baca setiap malam Rebo habis maghrib. Itu pekan kedua dan pekan keempat di Masjid Al-Furqan Harapan Indah. Pekan kedua dan pekan keempat ba'da maghrib malam Rabu. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin perlu diketahui, para ulama mensepakati adalah kitab ranking ketiga terlengkap sesudah Al-Quran dan hadis. Ternyata hanya seorang anak penjual kain. Tapi setiap jual kain ini yang cakep-cakep dipisahin. Yang cakep-cakep nih kagak dijual. Bakal siapa? Bakal Habib. Bakal gurunya. Ntar sisanya baru dijual. Tiba saatnya ngaji. Saatnya taklim. Ditutup sesibuk apapun. Lagi banyak yang beli. Tutup. Enggak. Ini jadwal saya ngaji. Hadir nggak pernah ninggalin majelis taklim. Namanya Muhammad. Bapaknya Imam Ghazali. Punya anak. Ya Allah. Ulama kagak ada tandingannya. Imam Ghazali. Sampai sekarang julukannya mujtahid mutlak. Artinya apa? Ilmunya udah sampai langit yang ketujuh. Bapaknya penjual kain. Jangan kecil hati, jangan kecil hati, jangan kecil hati. Makanya cinta sama habaib, cinta sama ulama, cinta majelis taklim. Yakinlah kalau bukan diri kita jadi ulama, jadi orang baik, anak kita bakal jadi orang baik. Cucu kita bakal jadi orang baik. Tanamkan mahabbah kepada zuriyah Nabi. Karena biar bagaimanapun, maaf beribu maaf, sering saya sampaikan di majelis manapun. Di darah beliau itu mengalir darah suci Rasulullah. Ya Allah. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Amanul ardi faddakiri. Syubbigu bil anjumiz zuhuri. Mislama qadja afis sunan. Zuriyah Rasul itu orang-orang yang disucikan oleh Allah. Disucikan sama Allah. Bukan kita yang mensucikan, tapi Allah yang mensucikan. Disucikan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muliakan, cintai
zuriyah Nabi. Insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat.